sebatas media, bukan sebuah tuah. Apapun benda yang kita sukai, benda adalah sebuah sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka itu baik untuk kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini saya jarang melakukan ekspedisi karena banyak kesibukan, banyak yang harus saya kerjakan. Karena tidak setiap hari saya bisa berekspedisi, tapi saya selalu aktif dan teman-teman tim Kebo Marcuet, Mas Daniel, Kang Seman, juga Kang Parman, dan tim yang lainnya masih selalu aktif setiap hari. Jadi untuk kali ini saya bisa mengenalkan atau bisa menunjukkan kepada teman-teman sesuatu yang saya dapatkan dari mereka yang telah berekspedisi, yang telah mencari benda-benda atau peradaban sejarah nenek moyang kita. Ini adalah sesuatu benda yang sangat unik dan antik dan jarang saya temukan. Saya baru kali ini mendapatkan suatu barang yang unik seperti lar bangau. Seperti lar bangau, teman-teman. Cuma bentuknya atau posturnya itu beda. Dari sininya ada perbedaan. Jadi inilah suatu pusaka, suatu peninggalan yang masih tersisa, yang masih bisa untuk kita kenang sebagai bukti sejarah peninggalan di masa kejayaan, di masa kerajaan Singosari, bahkan sampai kerajaan Majapahit. Benda-benda seperti inilah yang menjadikan kita percaya, yang menjadikan kita yakin bahwasanya peradaban di masa lampau itu memang ada kebenarannya dan mempunyai suatu karya seni yang sangat luar biasa, teman-teman. Kita sebagai generasi penerus dari leluhur kita, wajiblah kita menghargai, wajiblah kita melestarikan peninggalan atau pusaka yang leluhur kita simpan atau sisihkan buat kita, agar kita bisa mengenang keberadaannya atau mengenang masa lalu dari nenek moyang kita. Dari uniknya benda antik, dari uniknya benda peninggalan lama, itulah yang menjadikan suatu pemahaman bahwasanya sejak zaman dahulu kala budaya itu diwujudkan dengan suatu karya, teman-teman. Seperti halnya suatu bilah senjata, pedang, keris, tumbak. Inilah yang masih tersisa, serpihan-serpihan kecil yang masih bisa kita nikmati, yang masih bisa kita untuk uri-uri, untuk menghargai karya leluhur kita agar kita mengenang, bukan sebagai sarana atau alat yang menjadikan kita menyekutukan Tuhan. Ini adalah wujud uri-uri budaya, wujud menghargai bahwasanya kita dulu itu adalah siapa, dan maka kita harus mengenangnya dengan suatu sarana, yaitu media-media seperti ini, agar kita bisa mengenang leluhur kita, agar kita bisa mengenang nenek moyang kita di masa lampau. Tidak ada kemusyrikan dalam suatu benda, teman-teman. Tidak ada penyimpangan dalam suatu benda, teman-teman. Tergantung
kita sendiri yang menyikapi, kita sendiri yang mengalihkan suatu keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benda adalah suatu benda yang dibuat oleh nenek moyang kita, yang wajib kita hargai, yang wajib kita karyakan, yang wajib kita kenang akan peninggalan-peninggalan di masa lampau. Bila sesuatu benda, apapun bendanya, yang kita sukai, yang kita idam-idamkan, yang penting dalam suatu media tersebut bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu terkesan akan ucapan subhanallah, karena maha kuasa, maha suci, dan maha perkasa itu hanyalah Allah yang bisa menciptakan manusia yang mempunyai karya-karya seperti ini di zaman masa lampau, teman-teman. Itulah yang harus kita pelajari. Pusaka peninggalan sejarah zaman dulu itu adalah sebuah karya yang tercipta dengan budaya. Jadi tak ternilai harganya, tak terhingga akan pemaharannya, teman-teman. Wujud menghargai pusaka itu bukan untuk membeli pusakanya, teman-teman, menurut saya. Tapi itu wujud menghargai si pencarinya, untuk menghargai si perawatnya, karena kita tidak mampu untuk membeli karya atau budaya kita sendiri, teman-teman. Jangan salah paham, karena pusaka peninggalan nenek moyang kita itu adalah wujud dari budaya nenek moyang kita dulu, agar selalu dikenang. Maka pusaka apapun yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dulu tak ternilai harganya, bahkan tidak bisa dikatakan mahal, teman-teman. Suatu pemaharan adalah wujud menghargai yang mendapatkannya, yang menghargai yang melestarikannya, bukan membeli bendanya atau pusakanya. Seperti contoh halnya sederhana, pusaka negara kita adalah Sang Merah Putih, teman-teman. Pusaka Sang Saka Merah Putih itu tidak ternilai harganya dan tak terhingga kadigdayanya, kalau orang Jawa mengatakan. Maka itulah yang menjadikan suatu wujud pusaka yang tak akan bisa dibeli oleh siapapun. Tapi bila mana ada pedagang asongan atau pedagang keliling atau di pasar-pasar yang telah menjual bendera merah putih, itu bukan menjual, itu mengedarkan bahwasanya kita cinta kepada negara kita Indonesia. Itu wujudnya adalah kita harus bisa memiliki bendera Sang Merah Putih itu. Begitu, teman-teman. Kalaupun kita bisa membeli bendera di pasar, di toko, atau di pedagang kaki lima dengan harga yang murah, itu pun bukan membeli bendera merah putihnya, tapi berusaha untuk menghargai yang menciptakannya, yang berkarya. Kita menghargai karyanya, teman-teman, agar kita bisa memiliki pusaka negara kita itu sebagai simbol identitas kita sebagai orang Indonesia. Seperti halnya pusaka-pusaka ini tersebut, ini adalah wujud atau bukti sejarah di masa lampau, agar kita bisa mengenangnya, agar kita bisa memilikinya. Kita wajib menghargai dari si perawatnya atau si pencarinya. Kalaupun tidak ada yang merawat, tidak ada yang mencari, maka budaya, benda yang lama tersimpan
yang lama terbengkalai itu tidak akan bisa dikenang lagi, teman-teman. Oke, mungkin dari semua wawasan yang saya simpulkan bahwasanya setiap benda, setiap apapun kegemaran kita, kesukaan kita, bila mana semua itu bisa mendekatkan diri, bisa mengingatkan kita kepada Sang Ilahi, bisa mengingatkan kita kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka itu baik untuk kita semua, teman-teman. Hargailah suatu budaya, hargailah suatu bangsa dengan wujud memiliki karya dari nenek moyang kita sendiri. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.